Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru hebat? Semoga tetap semangat meskipun masih dalam PJJ saat ini. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Wulan dari SDIT Alam Al-Hikmah Magelang. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pengimbasan guru belajar seri AKM. Apakah AKM itu? AKM adalah salah satu instrumen utama dalam asesmen nasional. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Mengapa perlu diadakan program guru belajar seri AKM? Yang pasti, untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, antara lain, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Kemudian, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Apa latar belakang diperlakukan asesmen nasional atau sering disingkat menjadi AN? Yang pertama, kualitas pembelajaran di Indonesia masih rendah. Kemudian yang kedua, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Dan yang keempat, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Kemudian, apa sih pentingnya AN itu? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kompetensi murid saat ini harus sesuai dengan kecakapan hidup abad 21. Nah, tantangan abad ke-21 menuntut siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila juga sangat dibutuhkan. Nah, kedua kompetensi ini bisa terukur melalui asesmen nasional, yaitu berupa yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau sering disebut AKM. Kemudian yang kedua, survei karakter, dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, apakah Anda tertarik mengikuti program guru belajar seri AKM ini? Yuk kita ikuti caranya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengikuti BIMTEK Guru Belajar AKM. Yang pertama, kita buka browser dulu, kemudian kita ketikkan Guru Belajar AKM, dan di situ kita pilih program Guru Belajar Multiseri. Nah, kita akan diarahkan ke browser milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada informasi mengenai program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita akan bisa melihat apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMK, ataupun SMK, kemudian guru, kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum.
Kemudian kita perhatikan apa tujuan program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Yang pertama, tentu saja untuk memahami konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang berikutnya, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Di sini kita bisa belajar bersama dengan guru-guru lain. Nah, apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang pertama, programnya lebih fleksibel. Jadi kita bisa mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan waktu luang kita. Kemudian yang kedua, lebih mudah karena kita dapat mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil. Dan kita bisa lebih kolaboratif. Artinya adalah kita dapat belajar bersama dengan rekan lain, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Nah, sekarang ada apa saja yang dipelajari pada program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini? Ada 2 tahapan yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah BIMTEK. Nah, di situ ada berbagai informasi pengetahuan tentang asesmen kompetensi minimum. Dan yang kedua adalah tahap pengimbasan, di mana semua guru harus mau mengajak dan mendampingi guru lain untuk dapat mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum ini. Sebenarnya apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang pertama, pasti kita akan mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Kemudian, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Kemudian, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang pasti kita akan mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Teman-teman guru yang hebat, siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum? Yang bisa mengikuti adalah semua guru SD, SMP, SMK, maupun SMA, kemudian kepala sekolah, pengawas, semua guru di SDLB, SMPLB, dan SMALB, kemudian kepala sekolahnya juga, dan peserta yang berasal dari PKBM yang sederajat SD, SMP, dan SMA. Dan yang pasti, kita harus sudah memiliki akun SIM PKB. Nah, kemudian berikutnya, di sini ada 2 tahapan tentang program Guru Belajar Seri AKM, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, tahap pertama adalah BIMTEK dan tahap kedua adalah pengimbasan. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya kita bisa memilih sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang pertama, untuk pendaftarannya itu mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai tanggal 23 Februari 2021. Nah, untuk BIMTEK-nya bisa dilakukan dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Nah, teman-teman bisa memilih angkatan berapa yang sesuai dengan waktu luang teman-teman. Kemudian untuk pengimbasan yang sudah melakukan BIMTEK, nah itu bisa melakukan pengimbasan mulai tanggal 9 Januari sampai 27 Februari 2021. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Kita coba klik, kemudian kita akan diarahkan ke akun SIM PKB kita. Nah, di situ kalau yang belum login bisa login dulu. Karena saya ini sudah login, maka otomatis masuk ke akun SIM PKB saya. Nah, kemudian di situ kita akan diarahkan ke daftar seri program guru belajar yang bisa diikuti.
Nah, sekarang kita bisa memperhatikan di situ ada beberapa seri yang dapat kita ikuti, yaitu masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke program yang kita ikuti. Nah, di sini bisa dilihat contohnya adalah akun saya. Kemudian di sini ada kegiatan yang bisa Anda ikuti. Nah, kalau teman-teman yang belum mendaftar bisa mendaftar di sini. Bisa diklik kemudian memilih jadwal sesuai yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman yang sudah mendaftar nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini saya masih belum melakukan pengimbasan. Nah, ini untuk pengimbasan diminta untuk memasukkan tautan link di YouTube. Kemudian di sini juga ada informasi tentang kegiatan yang telah kita ikuti. Karena di sini saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan pertama, dan di sini sudah tuntas ya, sudah 100%. Nah, nanti untuk teman-teman yang belum mengikuti itu di situ masih 0. Nah, nanti bisa menyesuaikan persenannya menyesuaikan dengan tahapan yang sudah teman-teman selesaikan. Kemudian, nah untuk sarana informasi, maka di sini sudah ada grup Telegram resmi dari Kemdikbud yang di situ berisi oleh semua teman-teman yang sudah melakukan BIMTEK maupun yang belum melakukan BIMTEK yang baru mendaftar. Nah, itu kita bisa bergabung untuk mendapatkan informasi-informasi dan bisa sharing dengan sesama guru yang mengikuti BIMTEK tersebut. Nah, kemudian untuk di sebelah kanannya ada sertifikat kegiatan. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan sudah tuntas di situ, maka kita bisa melihat sertifikat kita. Nah, coba kita klik. Nah, di situ sudah ada sertifikat yang bisa diunduh. Ya, kita bisa klik unduh, kemudian kita bisa print sertifikat yang kita dapatkan. Nah, demikian teman-teman bagaimana cara mendaftar mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Semoga teman-teman sudah paham dan bisa mengikuti program Guru Belajar ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.